Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ananda semuanya, kita dipertemukan kembali dalam pelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, ini sudah masuk kepada KD atau bab yang baru. Nah, ananda semuanya, Masya Allah, segala puji hanya bagi Allah yang telah menciptakan dunia sesuai dengan ukuran, tanpa tiada satupun ketimpangan yang ada di dalamnya. Ya, itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, sesungguhnya Allah telah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Dan Masya Allah, kita manusia diberikan akal untuk berpikir. Nah, dengan akal kita bisa memikirkan ilmu-ilmu Allah yang ada di dunia ini. Nah, salah satunya adalah ilmu tentang persamaan kuadrat. Nah, dengan ilmu persamaan kuadrat ini, manusia bisa berpikir atau menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ya, Nanda. Nah, ini merupakan gambar air mancur. Air mancur. Ya, air mancur. Nah, ini yang berbentuk lingkungan. Sangat indah, bukan? Nah, kemudian lagi jembatan yang mempunyai lengkungan ini. Lengkungan sebagai penyangganya atau memperkuat jembatannya, seperti itu ya. Atau dalam permainan memancing atau jembatan ini. Nah, kalau kita ingin mengukur tinggi, berapa tinggi dari lengkungan, puncak lengkungannya ini dari tanah ke puncak lengkungannya ini, nah maka ilmu yang kita gunakan itu adalah ilmu matematika, lebih khususnya kepada persamaan kuadrat. Nah, seperti itu ya, Nanda. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk tadi kepada KD yang baru. Nah, itu KD 3.2 ya. Nah, pada KD 3.2 ini, nah itu materinya tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Ya. Tapi pada KD ini kita belajar tentang persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat saja. Yaitu apa itu dimaksud dengan persamaan kuadrat, jenis-jenisnya, kemudian bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat ya. Nah, menyelesaikannya itu ada 3 cara nanti. Ada dengan metode pemfaktoran, metode kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik atau nama lainnya rumus ABC gitu ya. Kompetensi dasar dalam pertemuan kali ini yaitu Antuna nanti bisa menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akar serta cara penyelesaiannya. Nah, indikator pada pertemuan kali ini yaitu Antuna bisa menjelaskan pengertian dan karakteristik dari persamaan kuadrat. Kemudian Antuna juga bisa menyelesaikan permasalahan mengenai persamaan kuadrat. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, melalui video yang saya kirimkan ini nanti Antuna bisa menjelaskan bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, kemudian lagi melalui video ini juga Antuna bisa membedakan contoh dan bukan contoh persamaan kuadrat dengan benar. Dan yang terakhir, melalui video ini, Antuna bisa menjelaskan jenis-jenis persamaan kuadrat. Nah, ingat tujuan pembelajaran kita berarti ada 3 ya. Bentuk umum persamaan kuadrat, contoh dan bukan contohnya, dan jenis-jenisnya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Nah, persamaan kuadrat itu adalah kalimat terbuka yang menggunakan relasi sama dengan. Relasi atau hubungan ya. Relasinya sama dengan. Dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2.
Jadi syarat persamaan kuadrat itu ada dua. Yang pertama, tanda relasinya harus sama dengan, kemudian pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Nah, sedangkan bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana A ini merupakan koefisien dari x kuadrat. Masih ingat apa itu koefisien? Angka atau bilangan yang berada di depan variabel gitu ya. Ini koefisien namanya. Dia berupa suatu angka atau bilangan. Kemudian B adalah koefisien dari x. Kalau A tadi dari x pangkat 2, kalau B dari x saja. Nampak ya perbedaannya? Kemudian C adalah konstanta. Masih ingat itu apa konstanta? Ini sudah belajar di waktu kelas 7 ya. Konstanta, apa itu konstanta? Bilangan atau angka yang berdiri sendiri, tidak ada variabelnya gitu ya. Nah, dengan syarat A-nya tidak boleh 0, A, B, C-nya itu merupakan elemen bilangan real atau bagian dari bilangan real gitu ya. Nah, coba Ananda lihat semuanya persamaan kuadrat di bawah. Nah, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Nah, yang pertama ada itu x kuadrat ditambah 9x tambah 20 sama dengan 0. Nah, apakah ini persamaan kuadrat? Ya atau tidak? Ya, ini merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Nah, syarat persamaan kuadrat tadi ada dua, yaitu di relasinya sama dengan. Kemudian pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Nah, karena ini sudah memenuhi kedua syarat tersebut, maka ini disebut dengan persamaan kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Iya, bukan. Kenapa dia bukan persamaan kuadrat? Nah, karena pangkat tertingginya di sini adalah 3, sedangkan syaratnya tadi pangkat tertingginya itu harus 2, walaupun di sini tanda relasinya adalah tanda sama dengan. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Ya, bukan persamaan kuadrat. Kenapa bukan persamaan kuadrat? Karena tanda relasinya adalah besar sama dengan 0. Nah, walaupun ini pangkat tertinggi variabelnya adalah 2, sedangkan tanda relasinya adalah besar sama. Sedangkan tadi syaratnya harus sama dengan ya. Jadi ini bukan persamaan kuadrat. Nah, ini semuanya alasannya. Semoga bisa Ananda pahami. Nah, sekarang Anda sudah bisa membedakan mana yang persamaan kuadrat dan yang bukan persamaan kuadrat ya. Nah, sekarang jenis-jenisnya lagi. Jenis-jenis persamaan kuadrat. Nah, jenis-jenis persamaan kuadrat itu ada 3. Nah, yang pertama ada persamaan kuadrat biasa. Syaratnya jika A tidak sama dengan 0. Gitu ya, jika A tidak sama dengan 0. Contohnya, x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Nah, di sini A ini apa tadi? Yang angka yang di depan variabel x pangkat 2, berarti di sini 1 ya. Nah, ingat kata Ustazah, kalau sebuah variabel itu tidak ditulis angkanya, berarti itu ada 1 depannya gitu ya. Berarti ini ada 1, maka A-nya sama dengan 1. Nah, kalau A-nya sudah sama dengan 1, maka A-nya ini tidak sama dengan 0. Nah, karena A-nya tidak sama dengan 0, nah ini disebut dengan persamaan kuadrat biasa. Kemudian yang kedua, persamaan kuadrat murni. Nah, ini kita ketahui jika B-nya sama dengan 0. Nah, jika B-nya sama dengan 0, maka dia disebut dengan persamaan kuadrat murni.
Nah, ini contohnya X kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya berapa? Di sini A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya? B-nya tidak ada ya, karena B-nya tidak ada, maka B-nya sama dengan 0. Yang min 16 ini apa? Nah, ini merupakan C ya. C-nya sama dengan min 16. Nah, ini merupakan C-nya. Nah, karena B-nya sama dengan 0, maka ini kita sebut dengan persamaan kuadrat murni. Kemudian yang ketiga, persamaan kuadrat tidak lengkap. Nah, kapan jadi katakan persamaan kuadrat tidak lengkap? Jika C-nya sama dengan 0. Contohnya apa? Nah, ini X kuadrat dikurang 3X sama dengan 0. Yang A-nya berapa? A-nya 1. B-nya berapa? B-nya min 3. B-nya ini min 3. Nah, C-nya ada atau tidak? Ya, tidak ada karena C-nya sama dengan 0, maka ini disebut dengan persamaan kuadrat tidak lengkap. Saya Anda semuanya paham ya? Nah, contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai A, B, dan C serta jenisnya pada persamaan berikut. Yang pertama ada X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Yang kedua ada X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Yang ketiga 2X kuadrat kurang 6X sama dengan 0. Kita bahas satu per satu. Yang A. Nah, tadi soalnya X kuadrat tambah 7X tambah 10. Nah, di sini A-nya yang mana? Yang di sini ya, 1. Di A-nya 1, B-nya yang di sini di koefisien X. B-nya sama dengan 7 dan C-nya sama dengan 10. Nah, karena semua ABC-nya ini ada angkanya, maka disebut dengan persamaan kuadrat biasa. Kemudian yang kedua, X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, coba kita analisa. A-nya sama dengan 1. Yang di sini ya, A-nya sama dengan 1. B-nya, nah, karena variabel X-nya di sini nggak ada, maka B-nya sama dengan 0. Nah, yang C-nya mana? Yang ini C, min 9 ini C, angka yang berdiri sendiri atau konstanta. Ini merupakan C. Nah, karena B-nya sama dengan 0, maka ini disebut dengan persamaan kuadrat murni. Kemudian yang C, 2X kuadrat dikurang 6X sama dengan 0. Nah, coba kita analisa yang mana A-nya. A-nya di sini ya, nih. Yang di depan koefisien X kuadrat. Berarti A-nya sama dengan 2. B-nya yang di depan variabel X. Berarti B-nya sama dengan min 6. Nah, C-nya ada atau tidak yang di persamaannya? Tidak ada, maka C-nya sama dengan 0. Karena C-nya sama dengan 0, maka ini disebut persamaan kuadrat tidak lengkap. Nah, kemudian lagi contoh soal yang kedua. Nyatakan ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Kemudian tentukan nilai A, B, dan C-nya. Yang pertama, X kurang 1 kali, ini ada tanda perkalian ya, masih ingat pelajaran aljabarnya, kali dengan X tambah 4. Nah, kita bahas satu per satu dulu ya. Nah, ini kita kalikan. Nah, ini X kali X kuadrat. X kali 4, 4X. Min 1 kali X, min X atau min 1X. Nah, ingat satunya tidak perlu ditulis gitu ya. Min 1 kali 4 min 4X. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, masih ingat pelajaran aljabarnya, jika variabelnya sama, jika penjumlahan atau pengurangan, kalau variabelnya sama maka dia bisa dijumlahkan. Ini ada positif 4 dikurang dengan 1 dapatnya 3. Paham ya sampai sini? Kenapa di sini dapatnya 3? Ya. Nah, bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat.
Nah, karena bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat, maka bisa kita tentukan nilai A, B, dan C-nya, di mana A-nya yaitu koefisien dari X kuadratnya. Nah, A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya koefisien dari X saja, yaitu sama dengan 3. Dan C-nya merupakan konstanta atau big angka yang berdiri sendiri, yaitu C-nya sama dengan 0. Kemudian soal yang kedua, 2 kali X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan 0. Nah, apa yang perlu kita kerjakan pertama kali? Nah, yang perlu kita kerjakan pertama kali adalah kita kalikan angka 2-nya ke dalam. Kenapa 2-nya kita kalikan ke dalam? Karena 2 ini milik semua yang ada di dalam kurung. Nah, 2 dikali X kuadrat dapatnya 2X kuadrat. Kemudian 2 dikali 5X, 2 kali 5 berapa? 10, maka dapatnya 10X. Kemudian 2 kali 4 berapa? 2 kali 4, 8. Nah, karena bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat, maka bisa kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Di mana nilai A itu apa tadi? Koefisien dari X. Berapa koefisien dari X kuadrat? 2, maka A-nya dengan 2. Kemudian B-nya koefisien dari X saja. Nah, angka yang depan X saja, angka 10 sama dengan 10. Kemudian konstantanya atau C-nya, yaitu bilangan yang berdiri sendiri. Mana konstantanya di sini berapa? 8. Maka C-nya sama dengan 8 ya. Nah, untuk bahan latihannya silahkan dikerjakan soal-soal berikut ke dalam buku latihannya masing-masing. Nah, soal yang pertama, dari persamaan berikut manakah yang merupakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat? Tentukan alasannya. Kemudian soal yang kedua, dengan membandingkan terhadap bentuk baku persamaan kuadrat. Apa bentuk baku persamaan kuadrat? X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, tentukan nilai A, B, dan C. Kemudian persamaannya itu apa? Dan soal yang terakhir, nyatakan persamaan berikut ini ke bentuk umum persamaan kuadrat. Kemudian tentukan nilai A, B, dan C-nya. Dalam bentuk umum persamaan kuadrat ya, sederhanakan bentuk ini, kemudian tentukan nilai A, B, dan C-nya. Nah, Anda semuanya, sekian penjelasan dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah jelaskan Anda semuanya bisa paham terhadap materinya. Selamat bekerja, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat ya. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, selamat belajar, selamat bekerja. Semoga Allah mudahkan. Nah, untuk pada pertemuan kali ini Ustazah cukupkan. Ustazah tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.